Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat uflah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan mengisahkan tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bagian ke-29 yang berjudul Banjir yang Menerjang Ka'bah. Muhammad bukanlah orang yang suka berpangku tangan, tetapi aktif bergaul dalam masyarakat. Suatu hari, terjadilah sebuah peristiwa yang membuat nama Muhammad menjadi semakin harum. Peristiwa itu didahului oleh banjir besar yang melanda kota Mekah. Bukit-bukit di sekitar Mekah tanpa ampun menumpahkan air hujan yang jarang turun di kota itu, yang tepat berada di bawah. Banjir itu menyebabkan dinding-dinding Ka'bah yang memang sudah lapuk jadi retak dan terancam runtuh. Sebenarnya, sebelum banjir tiba, sudah ada gagasan untuk memperbaiki Ka'bah. Tapi, orang-orang takut apabila Tuhan Ka'bah marah. Setelah banjir, tidak bisa dielakkan lagi bahwa dinding Ka'bah harus diperbaiki dan ditinggikan. Sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa waktu itu juga tersiar berita ada sebuah kapal Romawi terdampar di Laut Merah dekat dengan pelabuhan Shuaibah. Kapten kapal Romawi itu adalah seorang Nasrani yang berasal dari Mesir, Bakum namanya. Orang-orang Mekah mengutus Walid bin Mughirah dan serombongan orang untuk membeli kapal itu, membongkar kayu-kayunya dan mengangkutnya untuk membangun kembali Ka'bah. Bakum pun akhirnya dikontrak sebagai ahli kayu. Pada mulanya, tidak seorang pun berani membongkar dinding Ka'bah walaupun sedikit, karena takut dikutuk Tuhan. Mungkin mereka masih ingat dengan jelas apa yang menimpa Abraha dan pasukan gajahnya saat ingin menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi, akhirnya Walid bin Mughirah memberanikan diri merombak sudut bangunan bagian selatan. Setelah itu, ia menunggu sampai besok. Ketika pagi tiba dan ia tidak juga dikutuk, mereka pun mulai melakukan pembenahan Ka'bah. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah awal dari perombakan Ka'bah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya.